Kalau pistol round akhirnya 1v1 sih udah hampir pasti seru sih. Tapi kita akan lihat jalan gamenya setelah round kedua ini. Akan ada 3 Spectre, 1 Marshall dipegang. Dan lu lihat, ditungguin, udah terbaca sepertinya. Push yang akan dilakukan oleh para pemain Northception ditungguin sama Marshallnya Bani dan juga 5K. Dan sepertinya satu pemain sudah didapatkan. Yang kedua bahkan ekspektasinya terbayar dan sepertinya tertahan semua di arah B lobby, di arah B main. Betul. Langsung Ini coba dia, untuk Mal. kasih satu flash. Dan ini udah kebaca sih. Dan satu kill lagi bahkan ke arah Soldam. Dan menjadikan 2 melawan 5. Udah terdengar ada orb dan seenggaknya mereka nggak mau rugi. Seenggaknya dapat orb. Balas flash. Tapi ada trapwire juga. Udah ketahuan ini tinggal jalan sih. Tinggal jongkok jalan. Mau ngesot ke A juga udah bebas banget. Dan bahkan roundnya ditutup oleh 4 kill. Menggunakan Marshall dari Bani. Ini khas dari Korean team kalau menurut gua, dimana ketika mereka memprepare sesuatu atau mereka memprepare untuk menghadapi tim lawan, mereka pasti hard treat tim tersebut. Lu bisa lihat tadi, ini persis dengan apa yang lu bilang barusan, kayak seakan-akan semua yang akan dilakukan oleh Northception itu udah benar-benar kebaca, ditungguin habis-habisan di arah B-main. Mereka udah tahu dari eco round habitnya Northception itu bakal bermain seperti apa. Mereka coba ngambil map control dari arah side B dan itu benar saja terbaca dan bisa diantisipasi dengan sangat baik. 2 kill bahkan bisa didapatkan tadi oleh rekan-rekan dari F4Q di arah waiting B main, Bung Jamal. Dan sekarang di round yang ketiga, dimana ini dimainkan dengan bonus round oleh rekan-rekan dari F4Q. Mereka coba untuk bermain dengan tempo yang lebih pelan. Mereka coba untuk bergerak menuju ke arah side A dan bahkan mungkin akan mengambil orb terlebih dahulu untuk mengunlock sebuah Bloodstorm dari Bani, Bung Jamal. Oke, droning terlebih dahulu. Satu orb lagi ke arah Bloodstorm, bener kata lu. Dan Bloodstorm adalah ultimate yang bisa sangat impactful, bisa sangat tidak berguna, tergantung pilotnya. Dan sepertinya F4Q akan coba bermain pelan, akan coba nahan terlebih dahulu. Tapi sepertinya Soldam sudah membuka kill ke arah Bani tanpa adanya trade kill yang terjadi. Dan sepertinya masih stuck di arah A main. Dan Spike pun masih belum dibawa. Masih tersisa 30 detik. Tapi 30 detik ini sepertinya bakalan bisa ditahan terus sama 2 pemain di side-nya. Dari Northception ada Soldam dan juga Mei. 20 detik tersisa, ini mau nggak mau sekarang harus langsung komit. Udah di setup ternyata, ada Gravity Bell juga untuk mendelay, tapi sepertinya ada Recon Bolt dan juga Flash. Evina buta total dan juga terkena Recon. Tapi sepertinya Soldam dengan dash-nya dapetin 3 setelah turun dari Heaven. Menyisakan 2 pemain saja, tapi planting masih bisa dilakukan. Sudah terjadi ternyata plantingnya, masih sempatkah ternyata. Sempat. Oh, enggak. Aduh, itu kena timing yang kayak 1, sekian detik aja. Tapi itu udah good bunyi gitu bonus gak sih kalau menurut gua sendiri, mah. Iya, tadi kayak udah bunyi ada tang, udah ganti jadi merah, tapi sama time-nya habis. Iya. Ini time-nya kayak pas banget ya tadi pas itu ngeplan. Sehingga dimenangin dari limit waktu terlebih dahulu tadi dari Northception. Tapi itu good eco tadi, mereka kena economical damage yang begitu besar kalau menurut gua sendiri. Dimana juga lu bisa lihat sekarang masih bisa untuk melakukan full buy. Bani akan coba untuk menginvestasikan sebuah operator. Dan di arah B-main sudah ada satu orang pemain yang coba bergerak, itu adalah Zunba. Dia ngecek terlebih dahulu, coba untuk melakukan dry pick lagi menuju ke arah market. Dan sekarang akan ada quantity play menuju ke arah side B dari arah B garage. Stairnya bakalan coba di pick. Turretnya belum ada kontak, turretnya sudah dikontak, tapi dan bahkan follow up dari Ten. Ini kontak turret yang benar-benar bagus banget cara mereka main itu. Turret kontak langsung swing dan Ten dapetin instant kill tadi terhadap Bani. Kepalanya langsung terpenggal tadi, Bung Jamal. Benar-benar mengerikan banget. Itu tipis banget padahal dan turretnya juga kelihatan tipis, berhasil dihancurkan. Tapi itu jadi pelajaran berharga sih. Jangan pengen turret kontak di arah B-main lagi. Untuk F4Q ada pelajaran yang bisa dipetik, tapi Soldam gagal dia. Bloodstormnya bisa tidak kena dan 5K yang mendapatkan killnya karena Soldam bakal coba untuk repick ke arah Garden, langsung ditutup oleh sebuah Nebula, ada Nova Pulse juga dan 5K terkena 2 kali shock dan tidak, ternyata cuma 1 dan Esperanza membuka 1 kill lagi ke arah
Killjoy-nya yaitu Ten. Misalkan 2 pemain dan sudah terjadi setup post plant dan Esperanza masih berada di area mid, dapat satu lagi memastikan Mei harus bermain sendirian dengan semua yang harus dihadapi. Banyak sekali hal, apakah akan memilih untuk melakukan saving, tapi saving pun tidak akan menjadi saving yang aman karena udah dipantau juga sama Esperanza dan sepertinya Esperanza masih dengan sabar menunggu melihat satu pemain dan itu dia. Bahkan saving saja tidak akan diberikan kepada Noception. F4Q memimpin pertandingan 3-1, Dev. Yes, ini tadi awal-awalnya emang udah bener-bener bagus banget dari Noception menurut gua sendiri, di mana tadi Ten dia coba untuk manfaatin utility-nya bukan untuk bermain defensif tapi untuk main agresif. Dia taruh turretnya di arah bot house, turretnya kontak tadi ke arah Bani coba untuk menghancurkan turret tersebut karena crosshair otomatis kerusakan untuk ngancurin turret terlebih dahulu. Tadi nggak ada yang ngepick sama sekali. Ten langsung nge-swing, dapat 1 kill dan tiba-tiba aja pas seluruh pemain dari tim Noception coba untuk ngambil map control dari arah mid, itu berhasil dipunish satu persatu dan bahkan di arah A short dan juga di midnya berhasil diporak-porandakan oleh pemain-pemain dari F4Q sehingga memaksa kali Noception untuk kembali masuk ke lubang Eco. Dan dari F4K sendiri sudah coba untuk nge-rebuild economical-nya. Mereka menang round dengan jumlah pemain yang begitu banyak. Ini menjadikan modal bagus untuk mereka di next round. Dan sekarang perlahan-lahan dari F4Q coba untuk mencari informasi di mana atau setup defense seperti apa yang coba dilesatkan oleh rekan-rekan dari Noception. Mencoba untuk mengambil pick, mengambil atau menginisiasikan sebuah kill tadi di arah Emin. Sudah ditembus, ada updraft dan bahkan tadi shortingnya connect. Seluruh pemain dari F4Q akan dipaksa untuk melakukan rotasi menuju ke arah side B, tapi Spike-nya masih ditinggal di arah top mid. Ini agak sedikit berbahaya. Belum ada yang aware, belum ada yang expect kalau misalnya Spike berada di arah top mid. Dan sekarang side B sudah kosong melompong. Di arah mid berhasil terpotong dengan seorang Ten. Kali ini lockdown akan coba diinisiasikan, benar-benar terbegal habis-habisan kali ini. Rotasi yang ingin coba dilesatkan oleh F4Q. Esperanza mencoba melayangkan sebuah shock dart, tidak bisa ternyata kali ini, berpacu juga dengan waktu. 10 seconds left. Dari arah A short ada Zunba sepertinya memilih untuk melakukan saving karena di round kali ini sudah sedikit sulit untuk dimenangkan, menjadikan thrifty untuk tim dari Noception dan bahkan satu operator jatuh, Bung Jamal, ke tangan Soldam. Oke. Itu apa ya? Round yang cukup unik kita lihat tadi, bilang eco roundnya dari Noception, tapi bisa dimenangkan oleh mereka dan dengan approach yang cukup menarik tadi, ada rame-rame nge-push satu arah dan bisa membuahkan hasil yang mereka inginkan. Dan sekarang Bani tidak ada operator di tangannya dan malah Soldam yang memegang sebuah operator. 3-2 skor sementara stacking di arah A main, tapi Soldam masih memantau arah B mainnya dan sepertinya ini bau-bau setup commit sih. Mereka ada Hunter Fury, ada Cosmic Divide, dan dari Noception udah membuang satu lockdown. Nah itu dia, sudah di commit ternyata Cosmic Divide, langsung diarahkan ke arah A side dan terpaksa harus langsung rotate. Sugar Zero, apakah dia bisa mendapatkan kill-kill ajaib di sini bermain di balik sebuah nebula, tapi sepertinya Ten mendapatkan 2 kill dan Sugar Zero mendapatkan yang ketiga, langsung swing lagi dan Ten mendapatkan yang ketiga juga. Dan Astel yang menjadi eksekutor terakhir untuk F4Q untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3. What a play by Ten dan juga Sugar Zero. Itu solid banget pertahanan dari arah side. Lu bisa lihat udah ada Cosmic Divide yang diinvestasikan, sudah ada Hunter's Fury juga, tapi lu bisa lihat tadi penggunaan utility dari Ten di arah switcher, langsung alarm botnya connect, dia bukan Nanoswarmnya dapetin 1 kill, dia berani untuk tembusin Cosmic Divide-nya, dia dapetin lagi 1 kill, dan satu orang pemain yang bermain dari arah Woodbox tadi di sebelah triple dengan sangat amat sabar dia tungguin satu orang yang lewat, dia dapetin 1 killnya. Memang bisa di reflect, tapi itu udah dapetin 3 orang sekaligus dari F4Q. Itu benar-benar jadi round yang begitu mahal tadi untuk rekan-rekan dari F4Q, dan round yang benar-benar solid banget dipertontonkan atau dipertunjukkan oleh Noception, Bung Jamal. Yep, dan sepertinya
Kita bakal lanjut ke round ke-7. Awal round ini 6 round pertama sih terlihatnya cukup setara sih. Padahal kalau di atas kertas kayak balas-balasan serat ya malah ya. Iya, F4Q, tapi sepertinya Northception juga tidak mau dianggap remeh. Ada Trailblazer langsung dihancurkan, tapi Soldam langsung milih untuk mundur sedikit. Udah ada crossing sebenarnya yang dilakukan oleh Bani. Apakah akan ada swing dari area yang berbeda? Tapi sepertinya terlihat wallbang shot langsung dari Soldam untuk mendapatkan nyawa dari Bani. Opening kill dibuka oleh Soldam. Sudah ditumbangkan, langsung cek arah mid, guiding light, blinded. Ada informasi di sana, tapi bisakah informasi ini dikonversikan menjadi sebuah kill? Sudah ada terlihat juga pemain tadi. Buta total kalau di swing mati, tapi sepertinya nggak ada yang mau nge-swing karena masih ada Nebula juga yang menutup ke arah City-nya. Dan sekarang Zunba yang menjadi entry fragger, tapi Solda masih sabar menahan arah B-nya dan mendapatkan 5K. Kesabarannya terbayar, menyisakan 3 pemain dari F4Q. Dan sepertinya Zunba tentu saja dia menjadi entry dan harus kalah tembak atas Astel. Sisa Evina dan juga Esperanza yang sepertinya juga mereka nggak akan berbuat banyak. Mungkin saja hanya ingin melakukan perpotongan duniawi, memiskinkan pemain-pemain Northception. Tapi menurut gue untuk menangin round ini butuh sedikit sentuhan keajaiban saja. Triple kill dari Soldam. Dan sekarang Esperanza sudah diketahui lokasinya dan bahkan Ten yang langsung menutup 1 angka lagi bagi tim Northception. Ini flawless kembali bisa didapatkan, economicalnya mereka udah bener-bener nge-rebuild, mereka udah bisa memaksa F4Q untuk masuk ke lubang eco. Dan bahkan tadi lo bisa lihat Soldam dia main benar-benar tenang banget menggunakan operatornya pick demi pick. Dia juga tipikal pemain operator yang kalau gua lihat mirip-mirip sama caranya dubstep, caranya untuk melakukan pick dengan mobilitas yang cukup tinggi. Dimana dia nggak selalu stay di tempat yang sama. Dia dapetin kill di area B main, dia pindah ke arah mid. Dia coba tadi cari pick di arah mid, dia nggak nemu, dia pindah lagi ke CT. Dia tahan lagi B mainnya, dia dapetin lagi 1 killnya, dia pindahin lagi picknya menuju ke area defender spawn untuk menjaga angle dari teman-teman. Ini bener-bener rapi banget, kayak menebar teror tuh kalau punya pemain operator yang seperti itu. Karena apa? Karena presence-nya tuh bakalan selalu terbangun gitu. AWP-nya udah di sini nih, operatornya udah di sini nih. Dia jaganya lagi nge-pick ke arah sini nih. Sehingga kita bakalan jadi lebih was-was, kita bakalan jadi bermain lebih lama lagi dan kita akan termakan oleh waktu, Mang. Yap, jadi kadang-kadang operator kayak gitu bikin overthinking juga ya. Kuncinya mungkin di jiggle pick pun kita masih bisa ada chance untuk mati kan. Mau pakai utility juga sayang kalau cuma buat ngecek ada operator atau enggak. Jadi emang ada dilema tersendiri untuk ngelawan operator yang emang operator gila kan, dewa banget. Tapi sepertinya akan bermain di under 30 detik dari F4Q. Mereka coba nge-attack di arah mid. Sudah terlihat oleh sebuah Trailblazer, tapi sepertinya bakal dijigal terlebih dahulu oleh Bani. Siap untuk masuk. Tapi ada Sugar Zero juga menahan di arah side dan sepertinya bakal coba langsung masuk sekarang juga dengan bermodalkan 2 Sheriff 2 Vandal. Tapi sepertinya Aster bakalan coba terus smoke namun belum mendapatkan hasilnya dan malah Ten yang mendapatkan nano swarm kill dan Zunba mendapatkan 2 Sheriff 1 tap-nya menyisakan 5K dan juga Esperanza. Apakah 2 lawan 4 ini bisa dilakukan? Tapi sepertinya terlalu sulit. Meskipun tadi ada 1 kill untuk membuka harapan, tapi harapan itu langsung dihempaskan oleh Northception. Jadi 3-5. Itu lo bisa lihat tadi Soldam dia loncat up draft tailwind lagi pakai shorty, dia dapetin 1 kill 1 orang pemain yang ada di arah side ingin coba melakukan plan. Bener-bener mengerikan banget. Ini emang penggunaan operator dari Soldam harus diwaspadai karena dia mau dilawanin dari jarak jauh, dia punya flick, dia punya muscle memory yang bagus. Mau main dari jarak dekat dia bisa manfaatin kelincahannya dia dan mengganti menggunakan shorty. Ini yang menjadi sedikit PR yang harus diantisipasi dengan cepat menurut gue oleh pemain-pemain dari F4Q. Dan sekarang sudah ada Bloodstorm yang coba dilayangkan juga. Informasi sudah didapatkan, 2 kunainya sudah dibuka tadi dari Soldam dan masih belum menemukan siapapun. Bani sudah berjalan cukup jauh. Alarm bot sudah memberikan informasi bahwasannya ada 1 orang pemain yang berada di arah mid. Sementara itu rekan-rekan yang lain dari F4Q akan coba bergerak menuju ke arah A main. Dan hanya akan menyisakan Zunba untuk menahan flank terlebih dahulu seorang diri.
menjaga adanya push yang diinisiasikan oleh pemain-pemain dari Northception. Esperanza kali ini coba untuk bergerak tadi. Sementara itu Zunba yang masih coba untuk menahan akan langsung melesatkan setup penyerangan menuju ke arah side A untuk round ke-9 dari Mei. Melesatkan Recon Bolt, ada Seekers yang sudah dikeluarkan juga. Soldam terdampak oleh sebuah guiding light dan bahkan sekarang mengganti kembali menggunakan Blast Storm-nya. Blast Storm-nya connect, 1 kill bisa dia dapatkan. Mengganti lagi menggunakan Blast Storm-nya, 3 kunai sudah dia lesatkan. Belum menemukan hasil tapi ada guiding light atau guiding light yang bisa di follow up tadi. Dapetin 2 kill kali ini, bahkan ada Bunny yang bisa melakukan refrag. Double kill bisa didapatkan. Akankah bisa untuk menjadi penyelamat kali ini? Blast Storm dibalas dengan Blast Storm. Bakalan coba untuk lari terlebih dahulu, tapi tidak, ternyata untuk Ten bisa terdodge, bisa terdeny kemenangan bagi F4Q sehingga menjadikan 1 angka tambahan bagi Northception. 6-3 skor sementara, Bung Jamal. Wah, itu sih yang kata gua. Meskipun di atas kertas F4Q kayaknya terlihat sangat kuat, tapi Northception jangan pernah lu remehin. Pasti mereka datang dengan strat-strat yang lebih variatif, yang lebih siap lagi, dan sepertinya sampai memaksa F4Q untuk melakukan time out di ronde ke-9. Ini benar-benar sih kalau menurut gue yang jadi pembedanya ya, yang benar-benar jadi pembeda itu adalah guiding light dari Astel. Itu guiding light-nya bener-bener ngecohin banget semua pemain dari F4Q yang mau coba nguasain dari arah side-nya. Lu bisa lihat Astel bermodalkan guiding light, dia bisa nyelamatin Soldam yang diem di balik side. Dia Soldam tadi udah bener-bener dalam posisi kejepit kalau menurut gua, tapi Astel somehow dia masih bisa menyelamatkan dengan 2 guiding light yang dia pop up. Dia pop up itu di waktu yang tepat sehingga bisa menutup atau membutakan vision dari beberapa pemain dari F4Q. Turun dapetin beberapa kill, tapi Bunny tadi dengan individual step up-nya dia bisa untuk ngamanin 3 kill. Hampir aja dia bisa untuk ngambil yang keempat, tapi udah ada cross pick yang coba dilakukan dari arah Garden, plus termakan oleh waktu dari lockdown yang sudah diinisiasikan oleh Ten, sehingga menjadikan 1 angka tambahan bagi Northception. 6-3 skor sementara kali ini, Bung Jamal. Yap, gua sih cukup setuju sama kata-kata lu, mungkin sangat setuju, tapi sepertinya kita bakal langsung masuk dulu ke ronde kita yang ke-10. Soldam menggunakan operatornya 2 hit, berharap-harap keberuntungannya terpakai tadi, tapi sepertinya belum bisa mendapatkan apapun. Bakal coba bermain agak sedikit berpencar terlebih dahulu dari pemain F4Q, 2 di arah short, 3 di arah mid, tapi sepertinya setelah mengetahui adanya Killjoy di B kayaknya bakalan pindah ke A side. Tapi udah dijagain juga sama 1 orang tadi, masih belum bisa mendapatkan killnya. Ada si Mei, langsung ditutup sama sebuah cyber cage. Apakah Mei bisa setidaknya bertahan dari gempuran serangan ini? Karena orang Garden biasanya kalau ngekill tuh bonus, yang penting ngedelay selama mungkin pakai utility. Sepertinya Soldam akan melihat ke arah mid, melihat ke arah yang benar, menumbangkan Esperanza dengan sangat mudah. Harus tertunduk lemas begitu saja. Coba untuk memanggil bantuan dari teman-temannya, sembari Soldam berjalan perlahan ke arah City. Ten lihat ke arah yang benar, ke arah market. Ada 1 pemain dan langsung tumbang 2 pemain ternyata, dan Soldam bermain shorty cukup flashy. Dia ingin memamerkan ornament shorty-nya, tapi sepertinya Bunny 1 kill ke arah Astel dan masih menunggu Bunny dari belakang. Oh my god, dapat kill lagi, coba bermain shorty, dan Soldam akan tetap beraksi dengan shorty-nya meskipun yang kill bukan dia. Ini Antico yang berhasil dimenangkan oleh Northception tadi dari arah mid. Soldam berhasil dapetin first blood-nya, dia dapetin kill demi killnya juga, follow up demi follow up kill. Begitupun dengan rekan-rekannya yang bisa melakukan follow up tadi, kill terhadap 2 pemain yang berada dari arah market dan 1 orang pemain yang berada dari arah mid. Sehingga ini F4Q tadi mereka memang mau coba eco rush menuju dari arah mid to B. Tapi ketika 1 orang pemain sudah diculik oleh Soldam, mereka mau coba gerak ke arah market, itu semua udah ditahan posisinya. Sekarang Soldam bermain dari jarak yang cukup dekat dan menggunakan shorty, masih bisa selamat somehow, dan akan ada regrowth langsung yang coba dilesatkan kali ini. Ini bener-bener kayak jadi montage buat Soldam menurut gua di first sight map Essen kali ini. Bunny akan coba bergerak. Sudah ada sebuah spy cam yang coba dilesatkan guna mencari informasi pemain yang ada dari arah entrance.
Tapi sekarang ada Aldron juga yang akan coba diinisiasikan untuk mencari informasi. Esperanza mencari dengan detail, mencari dengan rapi, dan sepertinya dia tahu informasinya bahwasanya Soldan bermain dari arah mid. Mereka bakalan coba nge-jeep menuju ke arah side A10, bermain dari arah Hell, dapetin 1 kill, menjadi Encore yang begitu kuat. Akankah ada pemain yang bisa untuk menumbangkan Ten? Esperanza melihat dari arah belakang dan Ten with follow up kill langsung disusul oleh Astel, menjadikan 1 angka lagi jatuh ke tangan Northception. 8-3, ini bukanlah skor yang kita expect untuk F4Q di first half tentunya, Bung Jamal. Gua credit goes to Ten sih. Menurut gua selama first half ini Ten doing so much. Either damage, either delay, setuju. either space. Kayak kita semuanya fokus kalau dengan reception ya udah Korean Jet, Soldam segala macam. Tapi di series kita yang pertama di first half ini Astel dan Ten menurut gue menunjukkan bahwa sebenarnya nggak cuma Soldam yang harus di highlight. Ten juga sejauh first half ini menunjukkan permainan yang luar biasa. Dari killnya juga udah ketahuan dari KDA-nya segala macam. Tapi sekarang kita sepertinya akan masuk ke last round in the half. 3-8 skor sementara dan Bani sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk melakukan dash masuk ke dalam side. Tapi sepertinya masih bisa ditahan, hanya ingin melihat, ngintip sedikit ke arah side-nya dan belum bertemu siapapun. Nah ini Ten diuji sekali lagi, kena flash, dia mundur ke belakang, dia coba nahan di side sekali lagi tapi udah ada crossfire bersama Sugar Zero. Dan Ten 1 kill didapatkan, coba untuk bertahan lebih lama, hampir mendapatkan kedua tapi Sugar Zero sekali lagi crossfire-nya tercipta begitu indah. Menyisakan Bani seorang diri, terkena flash total, buta total dari Bani. Dan sepertinya langsung di-trade dan diakhiri first half kita dengan skor 3-9 oleh Mei. Men, ini Sugar Zero sama Ten yang jaga side A bener-bener luar biasa banget. Dia tarik terlebih dahulu, dia bukan Nanostorm. Dia coba untuk jiggle pick dan kena 1 tap tadi, 1 tap 1 kepala. Dia manfaatin Cloudburst yang dibuka sama Bani. Sugar Zero manfaatin gap Cloudburst-nya, dia spray transfer dapat 2-3 pemain bahkan. Itu bener-bener jadi encore yang begitu kuat. 1 sentinel dan 1 controller yang tadi bermain di arah side A begitu luar biasa, begitu memukau. Dan kali ini di round yang ke-13 atau lebih tepatnya di second half, Northception mengambil time out terlebih dahulu. Sepertinya mereka ingin melakukan closing dengan bersih, Bung Jamal. Tapi itu tadi round yang menurut gue bener-bener amazed banget gue dari apa yang dilakukan oleh Sugar Zero dan juga tadi Ten. 3 kali ya F4Q nyoba masuk ke E-set berujung kayak gitu ya. Ada kali 3 kali ya si Sugar Zero sama si Ten. Oh enggak sih, kalau di E-set kayak cuma kalau 2 kali. Iya, di E-set 2 kali. Tadi soalnya sempat pindah ke B juga. Dan sepertinya Northception sekarang PR-nya adalah bermain sebagai attacker. Kalau defendernya mereka udah cukup valid lah tadi di Ascent, bisa bikin F4Q kayak gitu. Tapi makanya mereka mungkin tactical timeout dulu untuk mikirin di first pistol, di second pistolnya menjadi attacker di angka 39 karena iya mereka ingin gak pengen kepleset, mereka pengen mulus nutup map pertama kali ini dari Northception. Dan ini dia second round pistol kita antara F4Q melawan Northception 3-9 dan bakalan main pelan ternyata. Bukan tipikal biasanya dari sebuah pistol round. Semuanya bermain nge-step pelan-pelan. Dan bahkan orangnya dicuekin dulu. Bakal main kontak. Oke, Bari nunggu ada info. Sudah dibangun dan bakal sekarang sudah ada tailwind. Apapun. Wow. Langsung dapat 1 kill, ternyata opening kill kill dari bisa Soldam. didapatkan kali ini. Betul, Mei melakukan follow up juga. Bani di sini bisa melakukan refract di arah entrance, tapi langsung menarik mundur terlebih dahulu. Spike memang sudah jatuh dan bisa di-recover kembali. Akan segera dilakukan spike plan. Sekarang dari arah Heaven coba untuk di-jiggle tadi oleh sebuah Aldron, dan Aldron tersebut akan men-tag Bani. Akan harus memukul mundur dari Bani itu sendiri. Sekarang retake harus coba diinisiasikan secara bersamaan. Ten akan melihat terlebih dahulu menuju ke arah flank.
Tapi informasi udah didapetin juga bahwa 3 orang pemain dari F4Q ada dari arah Heaven. Mereka bakal main post plan dari arah Hell. 1 pemain bisa didapetin, tapi Crossfire-nya berhasil. 2 bahkan bisa didapatkan dan Soldam with the triple. 1 angka pistoran lagi jatuh ke tangan Northception dan bahkan double digit sudah mereka amankan, Bung Jamal. Good entry menggunakan shorty bisa terjadi di pistol round second half kali ini. Tapi gue notice satu hal sih. Tipikal tim kayak Northception gini kayaknya bakalan kuat banget post plan-nya. Mengingat lu punya Ten, lu punya Sugar Zero yang tadi ngedefense asset begitu kuat. Kayaknya hal yang sama juga akan mereka lakukan di post plan-nya. Mereka masuk mengandalkan Soldam dan post plan mengandalkan Ten dan juga Sugar Zero. Menurut gue itu akan turut di retake nanti, tapi sudah banyak banget step di arah mid lane-nya. Sudah ada 1 korban bahkan dan Soldam mendapatkan yang kedua yang bahkan ketiga di arah kanannya. Dan Ten menyambut juga ke arah Evina. 1 melawan 5, 5K seorang diri. Menggunakan shorty pula, terkena recon pula. 2 kali kena reconnya. Ada 1 flash memang, tapi dia shorty. Jalan pelan, ketahuan, langsung planting. Oke, bye-bye. 3-11, Dev. Lu nggak sih, Mal, tadi cara Soldam dapetin kill yang di sebelah kanan, itu dia habis tailwind updraft sedikit, loncat. Dia kakinya baru napak, crosshair-nya masih goyang, tapi peluru pertamanya connect ke arah kepala. Ini kayak, Soldam akrobatiknya approve ya. Approve akrobatik show dari Soldam untuk map yang pertama kali ini bermain dengan begitu luar biasa, dan ini menjadikan full buy round yang wajib dimenangkan oleh F4Q apabila mereka tidak ingin kehilangan di map yang pertama, dan masih menjadikan bonus round. Sementara itu akan coba untuk bermain cepat kali ini. Tailwind dibalas dengan Tailwind. Sudah ada 1 orang pemain yang berhasil lolos menyelip menuju ke arah Wine, tapi tadi Soldam mencoba untuk membuka sebuah Bladestorm ya. Masih miss all the Bladestorm. Belum bisa men-tag siapapun, tapi Ten akan datang dari arah A-Shot. Run and gun coba dia lakukan, dapetin 1 kill, bahkan mencoba mencari yang kedua dan connect. Ternyata kill keduanya 2 Arsenal bisa di-recover. Di arah Wine bakalan coba di jeep Sugar Zero dan juga Ten. Run and gun gaming dapetin 2 kill yang cukup penting kali ini. Sekarang Esperanza seorang diri karena Evina berhasil dipotong rotasinya, Bung Jamal. Ini udah bener-bener sudden, bener-bener mimpi buruk, tapi Esperanza masih bisa mendapatkan kill demi killnya. Ten tersisa seorang diri melakukan pre-fire. 23 HP yang tersisa mencoba melakukan wallbang. Bakalan terus-terusan di fight sepertinya. Aldron berhasil men-tag memang. Bakalan coba untuk lari ke arah A-Short. Sudah mulai turun. Masih ada alarm remote yang dimiliki. Bakalan coba untuk melakukan swing, tapi Ten memenangkan duel tersebut, menjadikan match point bagi tim dari NTH, Bung Jamal. Lu lihat Soldam dan Ten 20 kill masing-masing. Northception. Iya, yang lainnya 886. Menurut gua sekali lagi ini udah dynamic duo sih. Ten dan juga Sugar Zero, mereka udah dynamic duo sih. Mereka udah tahu yang satu ngeliat mana, satu ngeliat mana. Dan Soldam jadi kayak yang punya kebebasan untuk masuk dengan cara apapun. Meskipun tadi gagal, tapi temennya bisa nge-recover roundnya dengan sangat baik. Dan ditutup dengan baik juga oleh Ten. 3-12 match point dengan posisi perekonomian F4Q yang sudah sangat-sangat buruk. Tapi sepertinya Soldam terkena sedikit flash di arah Hellnya. Masih ada 1 pemain, yaitu Evina. Coba menahan, akan ada datang bantuan dari arah Jordan. Itu dia akan rata 1 persatu. Tapi masih ada Mei untuk menyelamatkan reflexnya Karabani. Jadi 2 melawan 3, ada kamera juga Mei terlihat sepertinya bakal langsung dipick dari arah Heaven-nya. Dan sepertinya F4Q masih bisa bertahan di angka 12-nya Northception. 4-12. Apakah akan ada harapan untuk melakukan comeback di map pertama kita, Dev? Terlalu terburu-buru kalau dari apa yang gua bilang, apa yang gua lihat di round yang ke-16 barusan, di mana mereka coba untuk rush, coba untuk sudden masuk ke arah side B, dan bahkan tadi Soldam dalam posisi yang tidak enak sekalipun dia masuk ke dalam sebuah cyber cage dari Evina. Dia coba untuk keluarin dari cyber cage-nya tanpa ada follow up utility dengan jarak yang cukup jauh. Dia coba untuk melakukan fight menggunakan judge-nya, itu agak sedikit terburu-buru. Dan tadi sama sebenarnya gue udah mau bilang kayak Ten udah dapet A-Short
Dia nggak ketahuan sama sekali, dia nggak ke spot sama sekali, tapi tiba-tiba saja 4 teman-temannya yang udah masuk ke arah side duluan itu bisa ditumbangkan satu persatu. Memang ada pertukaran kill tadi dari Mei, tapi tentunya Mei tidak akan kuat untuk menahan seorang diri apabila ada 3 orang pemain yang melakukan pick dengan bersamaan dari arah Heaven. Sekarang tempo kembali diturunkan. Soldam akan coba untuk berjalan menuju ke arah A-Short. Sepertinya ini akan bermain dengan structure lagi. Mereka mau coba main menggunakan strat yang cukup rapi. Mereka bakalan coba manfaatin beberapa utility. Mungkin bakalan call buat sebuah guiding light. Tapi 5K juga di sini udah ready dengan guiding lightnya. Bakalan coba di pop up ke arah atas untuk mencari informasi A-main dan juga arah A-Short. Bunny dapetin 1 kill, dia coba untuk jadi guardian entrance di arah A-main. Kali ini masih coba melakukan repick sepertinya. Ada Nanoswarm coba dilayangkan juga, dan bahkan Bunny masih sigap untuk melakukan flick crosshair-nya. Soldam sudah mulai masuk ke arah side. 1 pemain yang tersisa harus bisa bertahan melawan 4 orang pemain. Ada shock dart juga yang coba dilayangkan, mengecek angle. Banyak sekali angle yang harus dicek, tapi shock dart yang kedua gak bisa dihindarkan. Esperanza menutup 1 angka lagi bagi F4Q, Bung Jamal. Yaps, Bunny sih tadi yang nahan di arah A-mainnya. Bahkan dia dapat 1 kill lagi bermain dengan Cloudburst, nge-swing ke arah kiri tadi. Ngelihat orang yang lagi nge-spam through the smoke. Tangkap basah begitu aja, dan sekarang Northception harus bermain half buy atau eco dengan Sheriff. F4Q perlahan membangun sebuah harapan bahwa mereka akan melakukan comeback. Butuh 7 round lagi. Apakah akan bisa tercapai? Dan sepertinya kita bakal lanjut dulu ke ronde 18. Ada spy cam juga yang sudah melihat ke arah B-main. Tapi mid control akan dilakukan oleh tim Northception. Dengan Sheriff-nya harus menghancurkan trapwire. Mau nggak mau, hancurin aja terus balik sih. Atau maju, bahkan mereka stay di mid 3 pemain. Oke, ini cukup menarik. Tidak hanya ingin membangun mereka main presence gak pakai sepertinya, spike, tapi mereka main gak pakai spike itu. Kalau mereka turun tinggalin di sini spike-nya. 3-3 udah. Itu kalau misalkan di-push dikit lagi aja sama si Bunny, ketahuan spike ada di situ, udah jadi jalan game yang beda jadinya. Oh, Evina bakal bisa ngeliat arah marketnya juga. Dan oke, ternyata 1 kill dibukanya oleh Astel ke arah 5K dengan Sheriff-nya. Dan ini sedikit membuka celah untuk Northception masuk untuk mengamankan map control lebih lagi. Tapi ternyata Evina mengamankan 1 kill karena Mei bakal langsung di-upload sampai viral data-datanya. DNA-nya terlihat semua pemain dari Northception, dan sepertinya akan terculik 1 persatu lagi. Langsung di shock dart, dipantulkan terlebih dahulu, tapi spike baru akan diambil di arah lobby. Dan berjalan ke arah B-main yang udah ditunggu sama Bunny. Melihat 1 pemain, tapi sepertinya baru diambil, langsung drop lagi spike-nya. Jadi 2 melawan 4, dan ini sudah hampir tidak mungkin untuk dimenangkan oleh Northception. Dan sepertinya kita akan melaju ke ronde selanjutnya, Dave. betul. Hampir tadi menjadi kabar buruk ya ketika Astel dapetin 1 kill menggunakan Sheriff-nya, tetapi apa daya mereka sedang terpencar di posisi yang cukup jauh. Begitupun Spike yang belum di recover di posisi yang cukup jauh, yaitu di arah waiting B-main. Mau tidak mau mereka harus bermain dengan pelan. Mereka coba untuk culik-culik, mereka main play for pick, coba untuk mengambil 1 persatu pemain-pemain dari F4Q. Tapi seluruh pemain dari F4Q sudah sigap untuk menghadapi hal tersebut, kecuali tadi 1 orang pemain yang ada di arah A-Short yang berhasil ditumbangkan. Semuanya langsung melakukan reset up crosshair-nya, dan sekarang Bunny akan coba untuk melakukan inisiasi push dari arah B-main, membangun presensi, menebar teror menggunakan operatornya kali ini di arah B-main, sehingga akan ada rotasi yang akan coba langsung dilakukan mid yang akan kembali menjadi tujuan. Tapi lo bisa lihat sekarang Bunny sudah berpindah juga dari arah mid. Cosmic Divide, oh my god, bahkan Soldam bisa untuk melakukan swing. Bunny sudah tumbang kali ini. Evina akan coba menahan, tergigit oleh Trailblazer. 2 pemain sekaligus sudah mulai masuk dari arah lantern with the kill. 2 pemain sudah tumbang. Cosmic Divide sudah dibuka juga. Bakalan coba langsung dicecer menuju ke arah Defender Spawn. Nggak bisa kemana-mana, hanya menyisakan Zunba seorang diri. Ada lockdown. Sugar Zero akan coba untuk melakukan pick menuju ke arah Defender Spawn, dan 10 with the triple. NTH berhasil